Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai hasil diskusi kelas online kami kemarin mengenai Leadership Mastery for Supervision, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai fundamental leadership mindset, di mana di dalamnya menyangkut yang pertama leader are learners, yang kedua hukum penutup, yang ketiga tiga tipe pemimpin, yang keempat mitos dan prinsip kepemimpinan, yang kelima kesalahan umum pemimpin, dan yang terakhir mindset pemimpin. Leader are learners, pemimpin dan pembelajar. Apa sih leader? Leader adalah orang pemimpin atau yang memotivasi suatu tim atau organisasi. Sedangkan sedangkan leadership adalah suatu kemampuan seseorang untuk memimpin atau memotivasi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Dalam dunia bisnis, leadership sendiri menjadi hal yang sangat penting karena mampu mempengaruhi kinerja perusahaan dan juga karyawan. Seorang pemimpin yang baik harus bisa memahami karakteristik setiap anggota timnya. Pada akhirnya, kepemimpinan yang tepat itu akan memberikan hasil yang memuaskan, mulai dari pendapatan yang meningkat, bisnisnya juga semakin berkembang, dan juga produktivitas masing-masing karyawan. Kemudian hal-hal apa yang bisa untuk mencapai leader yang efektif? Yang pertama, mindset pemimpin proaktif. Yang kedua, 3 area kunci kepemimpinan. Yang ketiga, membangun rasa percaya dan respect. Yang keempat, komunikasi efektif. Yang kelima, penyelesaian masalah. Yang keenam, mengembangkan orang dalam tim. Dan yang terakhir, mengembangkan kerjasama dan kolaborasi. Dan hal-hal tersebut akan dibahas oleh rekan-rekan nanti. Next. Kemudian hukum penutup atau law of knowledge, di mana yang bunyinya kemampuan Anda memimpin menentukan tingkat efektivitas Anda dalam tim. Contohnya yaitu kisah pendiri restoran McDonald, di mana suatu ketika Pak Richard sama Maurice merupakan 2 orang bersaudara yang restoran bersama dengan kurun 17 tahun itu bisa membuka atau mengembangkan satu restoran. Kemudian suatu ketika datanglah seorang Ray Kroc. Kroc ini adalah seorang supplier susu yang pada suatu ketika berkunjung ke restoran Richard sama Maurice tersebut. Dia terkesan melihat dengan cara penyajiannya, terus SOP-nya juga bagus. Dia ingin bekerja sama dengan Richard dan Maurice. Kemudian mereka bertiga itu bekerja sama dalam kurun waktu 4 tahun bisa membuka 100 restoran, dan sekarang lebih dari 36.000 di 126 negara. Nah, Richard dan Maurice ini adalah kedua orang pemimpin yang baik, efektif. Mereka berhasil membuat SOP yang bagus, tapi Ray Kroc ini mempunyai level kepemimpinan yang lebih tinggi dalam hal visi lebih besar dan kemampuan dia meyakinkan bagaimana mereka meyakinkan orang yang berbeda pendapat. Demikianlah merupakan contoh dari hukum penutup law of knowledge, yang isinya kemampuan Anda memimpin menentukan tingkat efektivitas Anda dalam tim. Yang ketiga, yaitu 3 tipe pemimpin. Yang pertama, tipe bintang, di mana pemimpin tipe bintang ini adalah
Pemimpin yang mempunyai goals yang jelas, semangat tinggi, dan ketika menghadapi masalah dia mampu menyelesaikannya. Pemimpin bintang ini tidak dibatasi oleh job desk, tidak dibatasi oleh jam kerja, dan tidak dibatasi oleh seberapa duit yang diterimanya. Yang kedua yaitu tipe pemimpin rata-rata, di mana tipe pemimpin rata-rata ini adalah pemimpin yang dari sisi waktunya itu sama seperti yang lainnya atau standar-standar saja. Dari sisi job desk, mereka mengerjakan tugasnya itu dengan bagiannya sendiri-sendiri, dan sisi masalah dia coba selesaikan tapi sekali dua kali. Kalau selanjutnya masalah tidak selesai ya udah ditinggalkan. Itu merupakan tipe pemimpin rata-rata. Yang kemudian yaitu tipe pemimpin rusak total. Adapun tipe pemimpin ini adalah dia menyelesaikan tugasnya selalu dengan alasan bahwa tugasnya itu tidak selesai. Itu merupakan tipe pemimpin rusak total. Next. Selanjutnya yaitu mitos dan prinsip kepemimpinan. Mitos dan pilihan kita itu tidak menjadi efektif. Yang pertama, mitos posisi, di mana mitos posisi ini adalah banyak pemimpin yang berpikir bahwa saya tidak bisa memimpin jika saya tidak berada di posisi yang paling atas, entah itu manajer, senior manajer, ataupun bosnya. Jadi pada prinsip yang pertama itu adalah pemimpin beranggapan bahwa kalau dia tidak berada di posisi yang paling atas, dia itu tidak bisa memimpin anggota timnya. Selanjutnya mitos tujuan. Mitos tujuan itu pemimpin yang mempunyai pandangan bahwa saat saya mencapai puncak barulah saya bisa belajar untuk memimpin. Dari sini tujuannya kan sudah salah, yaitu jika Anda belajar memimpin, lama-kelamaan kan akan menjadi seorang pemimpin. Tapi jika di mitos tujuan ini, dia mempunyai prinsip yang saat saya mencapai puncak, barulah saya akan bisa belajar memimpin. Selanjutnya, mitos pengaruh. Mitos pengaruh di sini beranggapan bahwa jika saya sudah berada di puncak, pasti orang akan mengikuti saya. Anggapan ini kurang tepat karena di lapangan kan banyak orang sebagai pimpinan atau pemimpin yang memegang posisi tertinggi. Banyak orang yang tidak mengikutinya. Jadi kepemimpinan itu bukan hanya dilihat dari posisi, tetapi dilihat dari perbuatan atau dilihat dari siapa saya, bukan dilihat dari posisi tersebut. Pak Teddy Permadi Rahmat yang merupakan beliau seorang pengusaha atau pemilik kelompok usaha Triputra Group. Dia mengatakan bahwa dalam menjalankan bisnis itu harus selalu memegang keempat sistem nilai. Yang pertama, integrity. Integrity ini adalah pemimpin yang hebat berusaha akan menjaga apa yang dikatakan dan dilakukan sama seperti apa yang beliau katakan. Contohnya, Anda meminta anggota tim Anda untuk disiplin dan datang lebih awal. Nah, itu dilihat saya bisa menerapkan itu apa tidak. Gitu. Terus yang kedua, excellent. Excellent adalah melakukan hal yang terbaik. Ketika Anda dipercaya untuk memimpin anggota tim Anda, maka lakukanlah hal itu dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, humble. Humble itu adalah rendah hati. Banyak pemimpin yang hebat itu karena dia rendah hati. Yang terakhir, compassion, kasih sayang. Jadi jika Anda menjadi seorang pemimpin itu sebaiknya Anda harus
respect kepada anggota tim karyawan Anda. Ada kesimpulannya, apapun prinsip itulah yang akan membawa Anda menuju keberhasilan. Poin selanjutnya yaitu kesalahan umum pemimpin. Sehebat-hebatnya pemimpin pasti tidak luput dari yang namanya kesalahan. Yang adapun kesalahan umum pemimpin yaitu yang pertama menganggap dirinya paling benar, atau yang dimaksud dengan Superman, menganggap bahwa saya paling benar. Yang kedua yaitu tidak punya sasaran atau tidak punya sasaran dan prioritas. Yang ketiga, lepas dari tanggung jawab. Jika dia ada masalah, itu dia selalu menyalahkan orang lain, tidak melihat ke dirinya sendiri. Terus yang keempat, mental korban. Nah, contoh dari mental korban ini yaitu bagaimana saya bisa berhasil dengan tim saya yang seperti ini. Dia beranggapan bahwa dia itu tidak pede dengan selalu berpikiran saya tidak bisa berhasil dengan tim saya yang seperti ini. Kemudian menjadi penyedot energi. Contohnya di pagi-pagi hari itu kan biasanya kalau pagi itu kan semangat, fresh gitu. Nah, kalau kita seorang pemimpin di pagi hari sudah kayak masak es krim, contohnya masak es krim, kayak lemas, letih, itu kan bakalan jadi apa ya, mengikuti tim karyawannya akan mengikuti. Yang pemimpinnya aja gitu, pagi-pagi sudah bikin es krim, jadi kan untuk bawahannya akan mengikuti. Kemudian yang keenam, tidak mau belajar atau upgrade diri. Seorang pemimpin adalah pembelajar. Jika Anda berhenti belajar, maka Anda akan berhenti untuk memimpin. Next. Nah, selanjutnya, tidak menjadi contoh atas apa yang diucapkan. Kemudian yang ke-8, tidak memberi masukan atau feedback. Dan ke-9, kurang turun ke lapangan. Ke-10, lebih fokus pada siapa yang salah ketimbang apa solusinya. Yang ke-11, tidak mengembangkan bawahan. Dan ke-12, kurang membangun relasi dan atasan. Yang terakhir yaitu gagal bertindak tegas. Kemudian yang terakhir, mindset pemimpin. Mindset pemimpin yang pertama yaitu proaktif mindset. Saya tanggung jawab. Bahwa pemimpin sejati melewati banyak hal masalah, tapi yang perlu dilakukan adalah tetap menunjuk diri ke diri saya sendiri. Saya bertanggung jawab. Jadi problem ketika anggota tim telat atau tidak disiplin itu yang salah, atau bukannya salah dia, tapi harus menunjuk ke saya. Jangan menyalahkan si anggota tim. Saya sudah menjalankan disiplin tepat waktu atau belum. Yang kedua yaitu kreatif mindset. Saya penentu tim saya. Yang ketiga, teamwork and empowerment mindset. Dimana sukses adalah terjadi dari banyak orang. Dan yang keempat, role model mindset. Dimana pola pikir model berat saya dulu yang melakukan, baru orang lain akan mengikuti saya. Jadi menjadi contoh. Pemaparan materi dari saya. Ada yang ditanyakan? Ada kata-kata yang sebagai seorang pemimpin harus respect kepada karyawannya. Saya mau bertanya, seperti apa
gaya kepemimpinan yang ideal menurut Anda supaya bisa menjadi pemimpin yang baik untuk karyawan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yute. Seperti apa gaya pemimpin yang ideal menurut saya? Yang sudah saya terangkan mengenai poin ke-6, yaitu mindset pemimpin, di mana pola pikir pemimpin. Pemimpin itu harus mempunyai pola pikir yang proaktif mindset. Saya bertanggung jawab atas tim saya dan perusahaan saya. Kemudian yang kedua, kreatif mindset. Saya adalah penentu tim saya. Jadi kalau saya kalau saya belum bertindak ini, jangan berucap dulu. Ya kayak yang seperti saya beri contoh tadi. Jika Anda seorang pemimpin, Anda memberikan tugas atau teguran ke bawahan Anda supaya disiplin tepat waktu. Nah, jika Anda belum menerapkan itu pada diri Anda, jangan Anda lakukan atau tugaskan ke tim Anda. Kemudian, teamwork and empowerment mindset. Sukses adalah kerja tim. Jadi di dalam tim itu kita harus bekerja sama, saling komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Itu menurut saya. Mengenai kesalahan umum pemimpin. Kesalahan umum pemimpin. Jika Anda sebagai pemimpin, upaya apa untuk meminimalisir terjadinya kesalahan? Terjadinya kesalahan. Dah, itu aja. Yang saya merasa paling benar. Jadi antisipasi atau upaya menghilangkan anggapan itu yaitu dengan cara terima masukan dari anggota timnya. Jadi dia itu mau menerima kayak masukan, tidak berpikir saya yang paling benar, gitu Mas. Kayak kesalahan umum pemimpin lagi, ya. Lebih fokus pada siapa yang salah ketimbang apa solusinya. Contoh solusi yang seharusnya diterapkan bagaimana? Lebih fokus pada siapa yang salah. Contoh kan kesalahan atau masalah di dalam anggota atau tim. Nah, dia itu sebagai pemimpin itu lebih memikirkan iki mau apa toh sing salah sing iki balik Enggak apa-apa, campur-campur ya udah santai. lebih memikirkan ke iki mau sapa sing menyebabkan ini iki mau, malah lebih ke situ, bukan memikirkan solusinya bagaimana untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi pemimpin yang mempunyai pikiran itu kan poin kesalahan umum pemimpin yang biasanya terjadi dalam seorang pemimpin. Seharusnya itu yang lebih fokus ke memecahkan masalah tersebut daripada memikirkan siapa yang salah. Iya, itu Mbak. Ya, aku lebih penting kan solusi nih, Itu salah kan. Daripada menyalahkan orang lain. Membuang-buang waktu. Pas dan prinsip kepemimpinan. Ya. Saya mau tanya, itu kan ada mitos soal posisi, mitos tujuan, dan mitos pengaruh. Iya. Bagaimana seorang pemimpin itu dapat memimpin dengan benar tanpa
Mas Novan. Di situ sudah saya terangkan mengenai poin ke-6, mengenai pola pikir pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai pandangan atau pola pikir mindset pemimpin yang pertama, proaktif mindset. Saya bertanggung jawab. Yang kedua, kreatif mindset. Yang ketiga, teamwork and empowerment mindset. Yang keempat, role model mindset. Dan yang terakhir, earning mindset. Ini Mas. Lagi tentang kreatif mindset. Kreatif mindset maksudnya? Kreatif mindset, dimana saya penentu tim saya. Contohnya kemampuan Anda memimpin itu akan menentukan tingkat efektivitas tim Anda. Naikkan standar, contohnya jika Anda belum ke belum ke level segitu, belum level tinggi, sampai nih ojo kon tim sampean ke level tersebut. Jadi naikkan standar diri Anda, baru Anda bisa menyuruh anggota tim Anda. Iya, bisa diterima. Gimana bisa diterima? baik. Ya. Oke, saya akhiri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.